Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan menerapkan ya apa yang sudah kita pahami pada Brillouin zones ya, daerah atau zona Brillouin. Apa itu Brillouin zones ya? Konstruksi Ewald itu yang sudah kita pahami baru saja menjelaskan bahwa semua nilai K ya, semua nilai K pada titik kisi resiprok ya, semua nilai K pada titik kisi resiprok yang berpotongan dengan lingkaran Ewald itu akan terpantul menurut hukum Bragg ya. Jadi jika kita punya K itu pada titik kisi resiprok yang berpotongan dengan lingkaran Ewald, maka K ini akan terpantul ya atau terhambur ya menurut hukum Bragg ya. Nah, yang terpantul ini pasti juga berpotongan dengan lingkaran Ewald yang dibuat. Nah, Brillouin zone ini adalah lokus ya semua nilai K ya, lokus atau kumpulan semua nilai K ini tadi yang terpantul menurut hukum Bragg. Ya, jadi Brillouin zone suatu daerah yang berisi semua nilai K ya pada kisi resiprok yang terpantul menurut hukum Bragg. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami, mempelajari Brillouin zone pada kisi persegi. Ya, kita sekarang yang sederhana dulu pada kisi persegi sederhana dengan sisi A. Nanti pada video selanjutnya kita akan membuat Brillouin zone pada kisi BCC dan FCC. Nah, vektor translasi primitif dari kisi persegi ya kita tahu yang jadi dia dua dimensi ya. Jadi di sini vektor translasinya hanya ada dua ya. Vektor A dan vektor B masing-masing itu sama tapi beda, sama besarnya tapi beda arahnya ya. AI dia yang sumbu X misalkan yang B pada sumbu Y AJ. Nah, vektor translasi resiproknya, nah ini dicari ya, dicari vektor resiproknya itu A star dan B star, ya 2pi per AI dan 2pi per AJ, ya. Nah, kemudian dari persamaan 2.20 ini ya, vektor kisi resiproknya, nah di sini C starnya itu diabaikan karena dua dimensi ya, yang diperhatikan H A star dan K B star. Jadi A star itu ini, B star itu ini ya. Maka ini dimasukkan aja ke sini. Nah, nanti kita akan memperoleh persamaan kisi resiprok ini. Dimana H, K adalah bilangan bulat. Ya. Misalkan vektor gelombang K, ya, vektor gelombang K itu dinyatakan sebagai berikut. Ya, karena ini kisi persegi, maka K-nya juga dua dimensi, KXI dan KYJ. Nah, kita sudah punya G dan K. Nah, dari G dan K ini kita terapkan ke hukum Bragg pada ruang kisi resiprok itu adalah 2K dot G plus G kuadrat yang sudah kita turunkan baru saja ya pada video sebelumnya. Nah, ini masukkan ya, K-nya masukkan sini, G-nya masukkan sini, didotkan, kemudian G kuadrat. Gimana cara nyari G kuadrat? Ya, didotkan aja G dot G. Ya, ini K, ini adalah K dot G, ya, ini adalah G dot G, G kuadrat. Dicari dan kita bla 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 ya, dan kita akan memperoleh 2.31 ya. HKX plus KKY sama dengan negatif pi per A H kuadrat plus K kuadrat. Nah, nilai K yang memenuhi hukum Bragg itu diperoleh dengan melihat kombinasi yang mungkin antara H dan K ya, dari persamaan 2.31 ini. Nah, misalkan saja di sini K-nya sama dengan 0 ya. K-nya sama dengan 0 di sini ya, K-nya sama dengan 0 ya. Dan hanya plus minus 1 nanti akan kita peroleh bahwa KX-nya sama dengan plus minus pi per A. Dan KY-nya sembarang karena K-nya 0 ya. Nah, ini misalkan aja hanya sama dengan 0. Jadi KX-nya ini sembarang dan KY-nya nanti sama dengan
positif plus minus pi per A, ya, dimana K-nya plus minus 1. Nah, dari persamaan ini yaitu ada 4 pasang ya, ada 4 pasang garis ya, ada 4 garis, sorry bukan 4 pasang, ada 4 garis yaitu KX plus minus pi per A, KY plus minus pi per A yang akan kita plot pada gambar 2.14. Ini merupakan ruang kisi resiprok ya pada kisi persegi. Nah, misalkan di sini kita buat titik asal O dan sumbu KX ini yang searah dengan sinar datang dan KY ya, yang tegak lurus dengan KX. Nah, semua vektor K digambar dari titik asal O dan pada vektor ini akan menghasilkan refleksi break ya. Nah, mari kita gambar garis, ini adalah garis KX pi per A. Kenapa di sini enggak? Nah, jarak antar titik pada kisi resiprok ini itu adalah 2pi per A ya. Berdasarkan persamaan vektor kisi resiprok ya. Vektor kisi resiprok kan 2pi per AJ ya tadi ya. Persamaan ininya. 2pi per AJ. Nah, jadi ini jaraknya adalah 2pi per A. Nah, sedangkan kita ingin menggambarkan pi per A berarti setengahnya aja. Kemudian kalau yang negatif pi per A ya berarti di sebelah kiri titik asal. Kemudian garis KY sama dengan positif pi per A. Ini KY berarti pada sumbu KY. Ya, kemudian KY negatif pi per A ya sama. Nah, persegi yang terbentuk dari keempat vektor ini adalah Brillouin zone yang pertama, yang merupakan persegi dengan sisi 2pi per A. Nah, kalau kalian ingat ya, langkah-langkah seperti ini itu sama dengan langkah-langkah penurunan atau langkah-langkah menggambar sel Wigner Seitz ya nggak sih? Jadi kan kalau sel Wigner Seitz itu kita garis ya, tarik garis titik yang terdekat. Nah, titik yang terdekat dengan titik O kan ini ya. Kemudian kita ambil garis bagi ya, ambil garis bagi yang tegak lurus pada garis ini. Kemudian hubungkan yang lainnya ini. Nah, jadi dapat dikatakan sebenarnya ini adalah sel Wigner Seitz, tetapi yang digambar pada kisi resiprok itulah yang namanya Brillouin zone. Nah, sel Wigner Seitz yang digambarkan pada tetangga terdekat itu adalah Brillouin zone yang pertama. Nanti sel Wigner Seitz yang digambarkan pada tetangga terdekat kedua, ini tetangga terdekat kedua ya. Ini tetangga terdekat kedua ini dan ini itu nanti akan menghasilkan Brillouin zone yang kedua. Nah, oke, gambar 2.14 ini ya maksudnya Brillouin zone dari kisi persegi dalam kisi resiprok. Nah, vektor K1, K2 dan K3, K1, K2 dan K3. Mana K3? Oh, nggak ada. Belum. K1, K2 dulu ya. K1, K2 dulu. Karena ini baru Brillouin zone yang pertama. Sebenarnya ini gambarnya itu ada Brillouin zone pertama dan Brillouin zone kedua. Cuma di sini saya pisah yang pertama, yang K1, K2. Dia ya terdifraksi dengan break, sedangkan K4 dia tidak. Kenapa? Karena vektor K1 dan K2 memiliki vektor kisi resiprok yang sama G1. Nah, sedangkan K4 dia nggak punya, ya. Jadi K1 di sini dia memiliki vektor kisi resiprok G1, ya. Nah, sedangkan G2 merupakan kisi resiprok dan nah ini nanti ya. Nah, nanti. Nah,
Selain pasangan keempat garis ini yang tadi ya, Kx pi per A, Kx min pi per A, Ky pi per A, dan Ky min pi per A, beberapa pasangan garis juga ada yang masih memenuhi persamaan 2,31 tadi. Nah, contohnya kalau hanya itu plus minus 1 dan K-nya plus minus 1. Nah, persamaan 2,31 menghasilkan pasangan 4 garis berikut ya. Plus minus Kx plus minus Ky sama dengan 2pi per A. Jadi maksudnya misalkan Kx plus Ky, Kx min Ky, min Kx plus Ky, min Kx min Ky itu ya. Nah, misalkan hanya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, itu min Kx min Ky sama dengan 2pi per A. Misal hanya sama dengan 1 dan K sama dengan min 1, Kx plus Ky sama dengan 2pi per A. Ini dari mana? Ini tuh dimasukkan tadi ya ke persamaan 2,1 ini tadi dicoba. Misalkan hanya 1, ini K-nya 1, kan ini nanti 1 kuadrat plus 1 kuadrat 2 ya. Jadi Kx plus Ky sama dengan min 2pi per A gitu. Dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita gambarkan garis yang dihasilkan oleh 4 garis baru ini. Ini merupakan garis Kx plus Ky sama dengan 2pi per A. Ya, ya bagaimana cara menggambar ini ya? Tidak perlu saya jelaskan, ini pelajari ya di matematika dasar ya. Kemudian ini merupakan garis min Kx plus Ky sama dengan 2pi per A ya. Oke. Kemudian ini merupakan garis Kx min Ky sama dengan 2pi per A. Kemudian ini merupakan garis min Kx min Ky sama dengan 2pi per A. Nah, daerah yang dibatasi oleh keempat garis ini merupakan daerah Brillouin yang kedua. Ya, nah, di sini kita punya vektor G2 dan K3 ya. Jadi K3 ini merupakan vektor pada daerah Brillouin yang kedua ya. Dan G2 ini itu merupakan vektor kisi resiprok ya, vektor kisi resiprok dari K3 ya, dari K3. Oke, seperti itu. Nah, daerah berwarna hijau merupakan Brillouin zone yang kedua. Dengan cara yang sama, daerah kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya juga dapat dicari ya. Batas daerah Brillouin zone itu mewakili lokus ya, nilai K yang memenuhi hukum Bragg, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai bidang pantul ya. Nah, batas zona pertama, zona Brillouin yang pertama merupakan bidang pantul refleksi orde pertama N sama dengan 1. Kemudian Brillouin zone yang kedua berarti bidang pantul refleksi orde kedua. Nah, vektor K yang tidak berpotongan dengan batas Brillouin zone itu tidak menghasilkan refleksi Bragg. Nah, di sini K4 dia kan tidak berpotongan dengan batas ya. Oleh karena itu di sini K4 ini tidak menghasilkan refleksi Bragg. Maka pola Brillouin zone ini dapat digunakan untuk menjelaskan pola difraksi sinar X pada kristal. Akan tetapi ya mungkin di sini agak terlalu matematis dan rumit ya secara geometris, karena sejarahnya sebenarnya konsep Brillouin zone sebenarnya tidak diajukan secara bersamaan dengan konsep kisi resiprok. Jadi kisi resiprok dan Brillouin zone itu diajukan itu berjeda ya, dan oleh peneliti yang berbeda. Nah, di sini dijadikan satu bab itu bukan serta-merta berarti konsep ini ditemukan secara bersamaan antara kisi resiprok dan Brillouin, tetapi mempelajari konsep ini bersama ya antara Brillouin zone dan kisi resiprok itu membuat kita lebih paham ya terdapat hubungan antara keduanya ini, dan dapat digunakan untuk mempelajari konsep-konsep yang lebih
lebih lanjut ya pada bab-bab selanjutnya. Nah, em, Brillouin zone untuk kisi kubus tiga dimensi itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Ini mirip dengan apa? Persamaan 2.31 ya. Kalau 2.31 kan ini ya. Ini ya tadi ya. Nah, tinggal ditambahkan LKZ dan plus L kuadrat kan gitu kan. Ya. Nah, LKZ. Di mana A ini adalah panjang sisi kubus ya, sisi kubus. Persamaan 2.32 menjelaskan bahwa zona pertama dari zona Brillouin ya, zona Brillouin pertama adalah kubus dengan panjang sisi 2pi per A. Nah, zona kedua digambarkan dengan menambahkan limas atau piramida pada masing-masing muka kubus zona pertama. Jadi yang Brillouin zone yang pertama itu kubus ya. Kemudian Brillouin zone yang kedua ditambah masing-masing sisi itu apa? Limas. Ya seperti segitiga ini ya, segitiga pada mana? Segitiga pada kisi persegi ini ya. Nah kan kita sudah lihat ya ini ya. Ini kan Brillouin zone yang pertama. Kemudian Brillouin zone yang kedua tinggal menambahkan segitiga kan sebenarnya. Nah kalau kubusnya ditambahkan limas di atas kubusnya kayak gitu. Ya. Nah, layaknya segitiga pada Brillouin zone pertama, kisi persegi dua dimensi, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada cara sederhana untuk menentukan Brillouin zone, ya, vektor kisi resiprok G pada gambar 2.14 ini itu memenuhi hukum Bragg merupakan garis bagi tegak lurus dari batas zona, ya. Semua vektor K yang terletak pada batas ini memiliki vektor G yang sama, ya. K1, K2 ini vektornya G1. Jadi gini, kita gambar vektor. Ya, ini seperti langkah-langkah menggambar si sel Wigner sets ya. Kita melihat nilai G yang diperbolehkan saja. Ini, misalkan itu, ya ini, tuh, ya. Dan kita buat garis bagi normalnya. Ini ya masing-masing. Atau seperti prosedur Wigner sets ya. Brillouin zone pertama itu diperoleh dari perpotongan garis bagi pada nilai G yang paling kecil atau tetangga terdekat. Ya. Metode ini akan kita gunakan untuk menentukan Brillouin zone, kisi, BCC, dan FCC yang akan kita diskusikan setelah ini. Baik, seperti itu terkait dengan Brillouin zone. Ya. Dalam ruang kisi resiprok. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.